warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Jejak Para Pemimpin. Kali ini saya sedang berada di Gabus, tepatnya di Kali PJT yang sebelumnya disidak oleh Kang Deddy Mulyadi. Saat ini saya berada di Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Ya, di sini sedang dilakukan pembongkaran ya, atau normalisasi Kali PJT. Ya, ini adalah situasinya saat ini ya. Jadi tempat saya berdiri ini adalah yang waktu itu disidak oleh Kang Deddy Mulyadi bersama mantan camat ya. Mantan camat Muara Gembong kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi di sini yang waktu itu dilakukan pembetonan ya, pembetonan sungai. Oke, lokasinya sekarang sudah dibongkar, pagarnya juga sudah dibongkar ya. Sebelumnya saya juga melakukan liputan di sini ya. Waktu itu masih di depan saya ini masih ada pagar-pagar. Jadi ini adalah waktu itu sungai yang saya bilang ini ada semacam gorong-gorong kecil ya di sini ya untuk jalan air. Ya, sekarang situasinya seperti ini, sudah dilakukan pembongkaran. Ya, kita jalan ke depan. Dan untuk tanggalnya sekarang tanggal 25 Maret 2025 ya. Tepatnya sekitar jam setengah 2 siang. Ya, jadi lokasinya sekarang sudah dilakukan pembongkaran. Eskavatornya sedang ada masalah sedikit mungkin ya, sedang di-maintain. Yaitu eskavatornya dari Balai Besar Wilayah Sungai Citarum ya, BBWS. Ini lokasinya, dan ini juga salah satu yang didatangi oleh KDM ya. Salah satu rumah keluarga yang didatangi oleh KDM sekarang sudah rata dengan sungai ya. Ini yang punya rumahnya yang dulu menempati bantaran ini katanya yang kawin sampai 7 kali ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada, oke, ini bergerak ya. Jadi kita agak menjauh karena sedang ada dilakukan pengurukan ya. Oke, lanjut. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya sungainya tidak jalan ya di sini ya. Karena memang di depan saya yang di situ tuh, di situ yang saya bilang waktu itu sepertinya ketutup di situ ya. Alirannya ketutup di situ. Dan tepat di depan saya itu adalah rumah yang waktu itu melakukan pembetonan ya di Sungai PJT ini, dan hanya menyisakan selokan ya untuk aliran airnya. Oke, saat ini saya berada di yang sebelumnya adalah bangunan rumah ya yang disidak juga oleh Kang Deddy Mulyadi, yang ditempati oleh 4 atau 5 keluarga ya di sini ya. Yaitu bangunan yang berdiri di atas Kali PJT ya.
Ya, bisa kalian lihat sendiri kondisi terkini ini sudah benar-benar rata ya dengan tanah ya. Dan ini sudah terlihat aliran sungainya sudah sangat lancar di sini ya. Bisa dilihat aliran sungainya lancar ya. Ya, bisa kita lihat di sini ya, sudah deras alirannya ya. Dan di sini ada percabangan ya. Jadi yang ke sana itu yang biasa dibilang orang adalah Kali Gabus ya. Kemudian ini adalah aliran irigasi, dan ini adalah aliran yang masuk perumahan ya. Mungkin dulunya juga ini aliran irigasi ya. Coba kita lihat ke sana ya. Ini nama perumahannya kalau nggak salah Villa Gading Harapan 2 ya. Coba nanti kita lihat lagi ya. Ya, kita lihat di sini juga sudah diratain ya. Ini sungainya sudah diperlebar. Oke, coba kita masuk ke dalam perumahan. Jadi kalau kalian yang belum tahu itu PJT apa, sebenarnya PJT itu adalah Perum Jasa Tirta ya. Ya, ini saya lokasinya sekarang ada di PGH 2 Blok A. Oke, kita kembali lagi ke Kali PJT ya. Sebelumnya di sini juga ada bangunan liar yang dia juga berdiri di atas aliran sungai ya, bibir sungai ya. Sudah rata juga di sini ya. Karena itu di situ ada rawa-rawa ya. Jadi ini bangunannya juga sudah ditertibkan. Kemudian sepertinya itu pindah ke belakang ya. Tapi nggak tahu juga ini di belakang ini apakah masuk ke dalam tanah PJT atau enggak ya. Jadi ini ada di depan, sebelumnya sepertinya ini pindah ke agak belakang ya. Jadi cuma mundur ke belakang aja, mudah-mudahan sih enggak ya, enggak masuk tanah PJT ya. Ya, sepertinya ini batasnya ya, batas apa ya, mungkin batas tanah PJT itu yang bangunan itu ya, di bata itu ya. Coba kita lihat ya. Di sini ada pondasi, ini di sini nih. Sini ada pondasi, ya garis lurus ke sana ya sepertinya ya. Oke, di tempat saya berdiri ini adalah tempat awal mulanya ya, tapi katanya dulu di sini ada gorong-gorong ya. Karena di sini seperti asal mula dari Kali PJT ya. Jadi sebelumnya di sini banyak ketutup semak-semak, daun-daun sekarang sudah terlihat. Aliran sungainya sudah terlihat. Pak? Ya, bisa dilihat sendiri yang sebelumnya di bagian kiri saya ini banyak sampah ya, yang berdiri di pinggir jalan sekarang sudah diangkut ya sama pemerintah Kabupaten Bekasi. Cuma ini mungkin solusi jangka pendek aja ya. Jadi harus ada solusi jangka panjangnya juga nih dari pemerintah Kabupaten Bekasi mengenai sampah yang ada di pinggir-pinggir jalan. Saat ini saya berada di depan Perum Bumi Mutiara Sejahtera. Itu ada kambing itu ya. Oke, bisa kita lihat sendiri saat ini masih terus dilakukan pengerukan ya.
Di depan saya ada Dinas SDA Jabar ya, Sumber Daya Air Jabar kalau nggak salah. Ya, tepat di depan saya adalah bangunan yang sebelumnya ini dipagar ya. Sekarang sudah dijebol ya pagarnya ya, karena berdiri di atas kali PJT. Nah, waktu itu saya berdiri di sini, terus kemudian saya turun ke bawah dan saya melihat itu hanya ada gorong-gorong di situ ya, untuk aliran sungainya sedikit. Gorong-gorong di situ untuk aliran sungainya. Jadi sebenarnya dengan sungai yang seluas ini hanya menyisakan gorong-gorong sedikit untuk aliran airnya. Lagi nyari apa? Oh, besi. Waduh. Bisa jadi duit ya? Iya. Bakal lebaran, Pak. Iya, iya. Ya, itu ada anak-anak mancing tuh ya. Coba kita deketin ya. Anak-anak mancing. Seneng ya? Dulu sawah ini. Dulu sawah. Oh, emang sering mancing di sini? Sering. Tapi kan waktu itu sungainya hitam ya? Iya. Sekarang jadi coklat. Iya. Emang banyak ikannya di sini? Banyak, kemarin saya dapat satu. Dapat satu. Ikan apa? Betok. Ikan betok. Oke, sekarang saat ini saya sedang berada di depan perumahan Marigold Lestari ya. Jadi di sini banyak bangunan ya. Dan sekarang sudah rata semuanya ya. Dan sepertinya itu ada yang sedang nyari apa, Mas? Hah? Buat empan. Emang mancingnya di mana? Oh, babelan. Lagi nyari cacing ya. Buat empan. Nah, ini ada tali ya, ini sebagai pembatas untuk tanah PJT sepertinya ya. Ini ada di sini ada tali ini untuk ngebatasin ya. Jadi lebarnya segini ya. Untuk sungai PJT ini lebarnya segini ya. Jadi memang luas sekali. Dan itu bangunan yang di depan itu memang dia berdiri ya di atas sungai PJT, itu lumayan ngeblok aliran sungai, ngeblok parit ya. Mungkin di sini ada yang mau beli perumahan ya. Itu ada perumahan baru ya. Jadi dengan view sawah di depan perumahan. Oke, kita jalan ke belakangnya untuk melihat situasi dari sepanjang sungai PJT ini ya. Jadi bisa kita lihat di sebelah kiri ini bangunannya sudah dibongkar ya. Jadi lokasi saya sekarang sedang berada di Desa Siriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi ya. Ini ada bangunan ya yang sudah dibongkar, dan ini banyak yang sedang ngambilin besinya ya untuk dilewakin ya.
Jadi jembatan-jembatan ini ya, jembatan yang menghalangi sungai ini juga akan dibongkar ya. Buat yang belum tahu, di sebelah kiri itu adalah Desa Sri Amur, kemudian di sebelah kanan saya itu adalah Desa Sri Mukti. Nah, di sini sebelumnya saya melakukan liputan dan melakukan wawancara dengan beberapa warga yang tinggal di perumahan ya. Dan sebelumnya ini kering ya di sini ya. Sebelumnya kering di sini, banyak kebun-kebun, kemudian ada sedikit sampah ya. Sekarang sudah dikeruk dan kita bisa lihat ya di sini ya. Aliran sungainya sudah terlihat jelas ya. Walaupun di situ belum dibongkar ya, mungkin nanti dibongkar ya. Dan di depannya itu juga saya melakukan liputan ya. Di Permata Residen 2 di situ tuh yang jembatan yang menghalangi aliran air itu mungkin nanti akan dibongkar ya, untuk dirapikan ya, untuk dinormalisasi. Ya semoga aja ya. Ya sementara aliran sungai yang dari sana itu masuk ke perumahan ya di sini ya. Bisa kita lihat. Nah, dia ngalir ke sini nih. Masuk ke dalam perumahan ini dia. Ya jadi gimana, agak banjir ya. Sungai yang sebesar ini kemudian masuk ke selokan yang sekecil itu ya. Nggak nampung ini. Kalau hujan, curah hujan besar atau dapat kiriman air dari wilayah atas ya nggak bakalan nampung. Oke, kita lanjut lagi ke sana ya. Posisi saya berada sekarang masih di Jalan Kongisa ya, yang sedang dilakukan normalisasi kali PJT di masa era Gubernur Kang Deddy Mulyadi ya. Nggak perlu lama-lama ini, nggak perlu nunggu 100 hari, kerjanya sudah sangat terlihat. Pak, ya ini banyak yang ngambilin besi ya. Dan ini situasi terkini pada hari Senin tanggal 25 Maret 2025 ya. Jadi sudah sangat terlihat nih, aliran sungainya sudah terlihat ya, sungai PJT-nya sudah terlihat, dan ini sungainya besar sekali. Jadi wajar dengan sungai yang sebesar ini yang kemudian terjadi penyempitan dan akhirnya terjadi banjir ya, karena nggak nampung. Ya, depan perumahan Citra Garden Permai ini sedang dilakukan normalisasi ya, pengerukan ya oleh eskavator. Ya luar biasa ya, kerja akademi ini luar biasa, sangat luar biasa ya untuk Kabupaten Bekasi ini ya. Ya sementara sampai di sini saja ya pengerukannya, update pengerukannya ya. Karena mungkin ini akan jauh ke belakang sana ya. Ini masih masuk aliran sungai PJT ya di sini ya. Jadi pengerukannya baru sampai sana. Kebanjiran kayak kita kemarin sih mau kebanjiran, gue yang kebanjiran. Orang sama kita aja sepinggang di dalam. Banjirnya segimana, Pak? Hah? Banjirnya segimana? Oh. Di dalam rumah bertahun-tahun juga pernah kebanjiran, 20 tahun. Di dalam rumah. Oh gitu. Di dalam rumah. Oh. Oh. 30 tahun lebih nggak pernah kebanjiran. Baru kemarin teh ya nggak banjir. Baru kemarin? Baru kemarin. Oh. Puluhan tahun nggak pernah kebanjiran dari masih kecil. Jadi kenapa itu, Pak? Banjiran kemarin itu kenapa? Ya karena air dari sono meluap, dari air apa? Kali. Air kali Bekasinya meluap, ya kan? Meluapnya nyebrang jalan raya. Tapi Karena hujannya nggak terlalu besar. buangannya. Tapi hujannya besar nggak?
nggak ada hujan. Nggak ada hujan. Nggak ada hujan. Nggak ada Ini kan hujan. Bogor. Bukan hujan di sini, hujannya di Bogor. Karena air sini nggak ada buangan sama sekali ke sononya mampet, ya otomatis kan meledak. Ngayap lah kalau bahasa bilang kampung-kampung tuh air. Iya, iya. Iya. Ah, Karena apa? Nggak punya saluran kan gitu. Salurannya nggak ada. Oh. Dari depannya besar, di belakangnya nggak ada kan gitu. Bapak asli sini berarti, Pak? Ya, asli sini. Asli sini ya? Asli sini. Oh. Asli sini. Ini dulunya emang begini, Pak? Hah? Dulunya emang ada bangunan begini apa gimana? Nggak Dulu. ada. Dulu kan sawah. Ini juga tanggulnya baru kemarin, belum lama. Ini cuma ini aja dulu di jalan. Oh, gitu. Ini setelah ada perumahan aja. Ada perumahan ya? Baru ada perumahan, baru ada jalan ini. Tapi emang panjangnya segitu ya? Sungainya itu kan ditaliin tuh, Pak. Oh itu batas perumahan itu. Batas perumahan. Batas perumahan. Kemarin itu memang batas sekali ke sana. Oh, Batas gitu. sekali. Kalau nggak salah itu 15 meter. 15 meter. Hmm. Dari sini ke sono. Kalau ini ke sononya hampir sama kan? Sama dari tahunnya. Iya, iya. Sama. Ini sambil saya videoin ya, Pak. Oh nggak apa-apa, silakan aja. Namanya Bapak siapa? Pak Nimin. Pak Nimin. Iya. Tinggalnya di mana, Pak Nimin? Ini sini belakang. Belakang sini, perumahan atau di kampung ya? Kampung sini, kampung. Di kampung. Oh, di kampung. Oh, masuknya Sri Amur ya? Sri Amur. Kampungnya Itu kampung RT-nya apa? tadi itu. RT 04 RW 02. RT 4 RW 2. Kampungnya namanya kampung apa, Pak? Gabus Bulak. Gabus Bulak. Iya. Oh. Gabus Bulak ini. Oh, ini masuknya Gabus Bulak. Bulak ini Gabus Bulak ini. Oh, iya, iya, iya. Bulak ini kan Gabus Bulak ini. Iya, iya. Iya, di Bogor semuanya Gabus Bulak. Iya. Kalau Bapak sendiri setuju gak dengan pembongkaran ini, Pak? Alhamdulillah setuju banget. Iya. Setuju banget. Gitu. Setuju banget ya? Iya. Iya. Karena udah berpuluh-puluh tahun ya, Pak? Betul. Ya, kalau nggak gini kan nggak ada perubahan. Betul, 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 betul. Itu harus ada perubahan zaman. Iya, betul, betul. Kalau nggak ada perubahan zaman ya beku nanti selama-lamanya kan. Ya karena kan itu tanda juga ya, banjir kemarin itu tanda juga ya. Kalau misalnya nggak langsung dibenerin ya bisa jadi akan datang lagi kan seperti itu. Nanti pasti ada lagi yang namanya hujan besar terus kan airnya terus menggenang kemana-mana kan itu. Iya, iya, Kalau iya. sudah kayak gini memang program tugas pemerintah. Iya, iya. Tugas pemerintah. Tapi sebelum-sebelumnya emang ini kan didirikan bangunan begini nggak ada tanggapan dari pemerintah setempat lah, kayak peringatan atau apa gitu, Pak? Apa? Ya, yang saya mungkin keyakinan saya kalau pemerintah wilayah bangsa desa itu nggak berani berhak untuk menerima membongkar seperti ini. Oh. Kalau programnya gubernur mah Iya, iya, iya. iya nggak bakal berani. Karena Kabupaten pun selama ini enggak ya? gubernur juga cuma baru gubernur ini aja dari zaman juga. Gubernur ini aja. Sebelum-sebelumnya nggak ada kayak. Belum berani. Kayaknya nggak berani bertindak ke jalan sini. Kan paling nggak kan ada normalisasi kayak pengerukan gitu nggak ada. Itu seharusnya seperti itu. Oh, Kalau dasarnya kan ini kali. dasarnya kali ya? Ya kali. Oh, jadi Pak Nimin ini aslinya di sini, kecilnya pun di sini berarti, Iya, Pak? orang sini saya. Oh, jadi tahu ya istilahnya ini emang sungai Iya, saya dulunya ya? tahu. Dulu nih, kalau dulu bukan ada sungai. Hah, Aslinya nih petakan sawah. petakan Cuman saya. setelah ada tanggul ini tanggul kan ini ya pengairan. Ini nih ya. Pengairan. Nah, ini pengairan nih. Ini pengairan. Ya, selain itu pengairan, maka sebelahnya itu berlebar tanah pengairan. Oh, gitu. Setelah itu kan dibuat kali ke sana. Hah. Cuman belum ada perumahan, masih ada kampung. Kampung itu juga ya? Di situ ada jalan ke sana. Iya. Ini tuh ada jalan tuh. Ini ada jalan. Nah, Dulu ada jalan aslinya. yang di sini, Pak. Iya, ini jalan tuh ke sana. Oh, tapinya. dulu ya? Iya. Ah, tapi itu kan masih ada jalan tuh, Pak, ke sana, Pak. Ya tapi mentok kan karena itu tanahnya tanah masyarakat. Oh, gitu. Kalau ini asli jalan desa nih, yang sini. Yang ke kiri tuh. Oh, ini kiri situ ya? Nah, itu asli jalan desa. Oh. Dulunya ada jalan tembusan jalur itu ke sana. Oh, gitu. Dari dalam kali. Hahaha. Cuman setelah ada ya banyak penghuni-penghuninya, ya udah masing-masing mau ngaku Iya. aslinya seperti itu. Aslinya seperti itu ya. Iya. Dan ini juga bangunan ini udah lama juga, Pak. Kalau ini belum lama. Yang ini belum lama. Ini kan yang kemarin Pesantren nih. Ponpes. Ini kan kemarin yang didatangi oleh KDM ya di sini ya. Iya. KDM terus sama mantan camat kalau nggak salah waktu itu ya. Ini mantan camat. Mana? Oh, baju coklat. Oh, Oh, itu mantan camat. oh itu mantan camat. Sekarang jabatannya apa? Sekarang dia jabatannya di Rumah Sakit Umum. Nggak tahu bagian apa, direktur kalau nggak salah. Direktur. Oh iya, ini didatengin. Berarti ini bangunan baru, Pak. Bangunan baru. Hmm, Bukan rumah Pak Camat itu. iya. Itu ya. Iya, rumah Pak Camat itu. Ya itu yang kemarin ngasih tahu ke KDM kan ya. Iya.
kemarin ngasih tahu ke KDM bahwa ini sebenarnya daerah aliran sungai ini Emang yang aliran dibangun. sungai. Terus sampai kemana tembus CBL. Tembus CBL ya. Tembus CBL. Tapi kan itu sebagiannya itu kayak misalnya perumahan-perumahan itu kan udah bangun jembatannya itu bener-bener nutup aliran sungai, Pak. Iya, itu makanya mereka itu berbuatnya ya seperti itu pada enak aja. Iya. Aliran sungai itu. Ya kayak di depan itu tuh Iya. malah disisain selokan sedikit doang gitu. Sekian dulu video saya untuk kali ini. Buat kalian yang ingin mendapatkan update terbaru tentang situasi normalisasi di Kali Gabus dan sekitarnya, silahkan subscribe dan jangan lupa like dan komennya. Dukung terus channel ini supaya channel ini makin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.